Bab toharo ini perkara yang terlihat mendasar dan biasa, tapi sangat penting. Untuk itu, mari kita sama-sama perdalam. Untuk kali ini mengenai hukum bersentuhan dengan lawan jenis setelah berwudu. Mari kita simak, semoga bermanfaat. Ustaz, saya pernah mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Apakah di sini sahih? Di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalau tidak salah hadis riwayat Abu Dawud, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Ya. Saya lebih condong bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih, sehingga dijadikan dari para ulama bahwasanya sentuhan suami dan istri tidak membatalkan wudu, ya. Sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Namun saya katakan di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalaupun hadis ini dhaif, ada hadis-hadis yang lainnya. Seperti waktu dalam Sahih Muslim, waktu Aisyah terjaga di malam hari, kemudian Aisyah kehilangan suaminya, kehilangan Nabi SAW, maka dia pun mencari-cari Nabi SAW. Ternyata Nabi sedang sujud, dia dapati kedua kaki Nabi sedang tegak, maka Aisyah memegang kedua kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Dan zahirnya Aisyah memegang tanpa ada penghalang, karena lagi nyari. Kalau nggak mungkin lagi nyari, kemudian masukkan tangannya di rok dulu baru nyari-nyari, enggak. Kalau nyari pasti dia nyari biasa, kemudian dia pegang kaki Nabi sedang tegak. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulamastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita yang membatalkan wudu, maksudnya adalah menyentuh artinya menggauli. Menggaulilah yang membatalkan apa? Wudu. Adapun hanya sekedar menyentuh saja, maka tidak mengapa. Pertanyaannya tadi, bagaimana hukumnya wanita yang sudah berwudu bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram atau mahram? Kalau wanita sudah berwudu atau laki-laki sudah berwudu bersentuhan dengan mahram, mahram itu yang haram dinikah, termasuk suami, ibu, bapak, adik kandung, bukan adik ipar. Kalau dengan adik ipar bukan mahram. Ibu punya adik ipar, itu bukan mahram. Bukan batal, tapi dosa kalau sengaja menyentuh. Kalau menyentuh yang bukan mahram, itu tidak batal wudunya, cuma dosa. Dosanya apa? Karena menyentuh. Kecuali kalau tersentuh. Kalau tersentuh berarti tidak disengaja. Itu katoel. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau dengan yang mahram? Oh, itu mah boleh. Bahkan Nabi SAW qabbala ba'da azwajihi, mencium sebagian istrinya. Setelah itu langsung sholat, tidak berwudu lagi. Ya. Jadi kalau ibu dengan saya ngajak salaman, ngajak musafahah, oleh saya ditolak, bukan karena saya punya wudu, tapi karena saya bukan mahram. Itu saja. Dan sekarang pun sudah paham di instansi-instansi, terutama di pekerja bank, pegawai bank. Dulu mah begini, Pak. Ya, kalau sekarang mah begini. Itu cirinya sudah berhasil. Aula mastumun nisa. Jadi aula mastumun nisa ini adalah larangan untuk menyentuh wanita, atau pembatal wudu itu adalah menyentuh perempuan. Jadi antara pembatal wudu itu adalah menyentuh perempuan. Nah, makna la mastumun nisa ini memang para ulama berbeda pendapat di sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini mutlak menyentuh, sehingga kapanpun menyentuh perempuan maka wudunya batal. Jadi kapanpun menyentuh perempuan wudunya batal, meskipun yang disentuh adalah istrinya. Nah, jadi wudunya batal karena ayatnya menggunakan kata-kata lamasa, menyentuh. Jadi kalau menyentuh batal, itu mazhab Syafi'i begitu. Tapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Maliki misalnya, itu baru inqidha'ul wudu, baru membatalkan wudu kalau dia dalam keadaan misalnya hubungan suami istri. Nah, ayat ini maknanya adalah hubungan suami istri, atau dia menyentuh. Kalau dalam mazhab Maliki menyentuhnya adalah bersyahwat. Jadi kalau tidak bersyahwat
Tidak apa-apa. Jadi menyentuh bersahabat atau hubungan suami istri. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh saja. Nah, sementara dalam mazhab yang lain seperti dalam mazhab Hanafi misalnya atau Hambali misalnya, maknanya hanya berhubungan suami istri. Sehingga menyentuh, baik menyentuhnya dengan syahwat ataupun tidak, meskipun menyentuhnya itu hukumnya adalah haram, tetapi wudunya tidak batal. Jadi berbeda antara hukum menyentuhnya ini haram, tetapi wudunya tidak batal. Itu madhab Hambali sama madhab Hanafi. Sehingga kalau ada orang bersentuhan pada saat wudu dengan lawan jenis, betul itu berdosa karena nyentuh lawan jenisnya atau salaman misalnya. Tapi wudunya tidak batal dalam madhab Hambali dan Hanafi. Nah kalau madhab Maliki dilihat pada saat nyentuh tadi syahwat enggak. Nah, kalau misalnya pada saat menyentuh itu kok makser batal. Tapi kalau pas menyentuh itu kok biasa, nah itu tidak batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i lamasa di sini menyentuh saja. Jadi, kalau saya secara pribadi lebih condong kepada makna lamasa di sini adalah hubungan suami istri. Nah, dalam masalah ini bebas, jangan mau pilih yang mana. Toh yang berpendapat adalah para ulama besar semua. Tapi saya secara pribadi memilih pendapat yang makna ini adalah Al-Quran menggunakan bahasa yang halus, bahasa yang lembut. Al-Quran tidak menggunakan kata-kata bersetubuh, tapi menggunakan kata-kata menyentuh sebagai kehalusan dan keindahan sastra di dalam Al-Quran. Menyentuh perempuan itu tetap batal, tapi menyentuh dalam arti apa? Bersetubuh. Dan yang mau menyentuh demok tok, nyekel tok, mencium istrinya, ya. Menyentuh istri itu batal apa? Menyentuh apa enggak tuh menyentuh mencium itu? Mencium istri itu menyentuh apa tidak? Nah, batal apa enggak? Tidak. Jadi menyentuh perempuan jangan dimaksud aula mastumun nisa, menyentuh perempuan itu menyentuh dalam arti bersetubuh. Itu batal. Tidak sekedar batal wudu, hadasnya berganti menjadi hadas besar. Nah, itu. Jadi ya kencing, kentut, kemudian buang air besar, menyentuh perempuan dalam arti bersetubuh itu batal. Nah. Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, kan, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar dan bukan karena sengaja kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh. Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan salat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan salat, dan jelas tidak mungkin salat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu. Jelas ya? Ketika beliau sedang salat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya. Sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan salat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer. Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat salat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini?
Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan sholat. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Ya. Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Ya, Masya Allah. Kalau kalimat ini dibalikan kepada kita, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, tidak maksum juga, gitu kan? Masa nggak mau bangun tahajud walaupun tidak harus bengkak seperti Nabi, gitu kan? Kalau dalam kalimat bebasnya. Baik, apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi, ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Baik, tapi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf, tidak sengaja sentuhannya, tapi dari situ muncul syahwat, bahkan Masya Allah tidak menyentuh secara fisik, tapi sentuhan non fisik. Ya, jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab ada dua jenis sentuhan. Ada sentuhan pertama, yaitu sentuhan secara fisikal. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan lamasa. Ya, lamasa. Ya, hari ini antum imannya cukup kuat yang ada di sini ya. Makanya nggak pakai papan tulis, cukup dibayangkan aja ya. Lam, mim, kemudian sin, insyaallah. Lam, mim, sin. Lamasa. Baik, itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit bisa begini. Itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ya, ada keinginan saling menyentuh, maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa dijadikan ditambah alif di depan lamnya, lamasa. Jelas ya? Dia ada lamasa, ada lamasa. Awas beda. Ya. Hati-hati, ini bahasa ini agak ketat, gitu ya? Agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Ya, seperti kalimat wudu misalnya, gitu kan? Bagaimana menjadi dau, bagaimana tidak menjadi dau. Nah, itu ada turunan-turunannya. Nah, itu bahasan lain nanti insyaallah ya. Baik. Lamasa menyentuh. Lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa belum tentu batal wudu. Tapi kalau sudah lamasa pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Karena itu ketika Allah turunkan hukum seseorang, suami istri yang saling menyentuh di sini, ya, kemudian turun ayatnya di sini, kalimatnya jelas, wudunya batal, harus dia berwudu kembali, kalau tidak menemukan langsung dia bertayamum. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Posisi, boleh pakai posisi? Masih boleh ya. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Ini untuk memudahkan ya. Kalau yang sudah paham ayatnya, tahu nomornya, tahu posisinya, maka langsung aja lah gitu kan. Yang belum tahu itu untuk memudahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai berwudu terlebih dahulu. Ya, basuh wajah yang pokok. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usap bagian kepalanya, bukan rambutnya. Ingat ya, ingat. Lihat kalimatnya. Basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Tangan sampai siku. Usap kepala, bukan rambut. Jadi kalau ada yang berwudu cuman rambutnya saja misalnya, cuman dibeginikan, ya, takut gitu kan, rambutnya begini karena takut dia bergeser sisirannya, maka wudunya tidak sah di sini. Kepalanya yang dimaksudkan, bukan rambutnya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kakinya sampai kedua mata kaki. Di ujung ayatnya, lihat ujungnya, ya. Aula mastumun nisa fa ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kalau tidak didapatkan air, maka silahkan Anda langsung bertayamum. Gunakan debu, bukan tanah. Ya, debu yang suci. Ya, karena debu bisa ditemukan dimanapun. Tapi yang suci, yang menempel di tempat yang suci. Jadi nggak semua debu bisa dipakai tayamum.
Saya ingin sempurna sampai debunya kelihatan begitu nyata supaya pas, masya Allah. Knalpot dipakai tayamum gitu ya, itu tidak tepat ya. Dicari tempat yang baik, bisa menempel di tempat-tempat yang baik. Nah, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban, di ujung ayatnya lihat kalimatnya, aula mastumun nisa falam tajidu ma'a, sebelumnya aula mastumun nisa, atau Anda sengaja saling bersentuhan dengan pasangannya. Kalimatnya tidak menggunakan lamasa tapi lamasa. Jadi saling menyentuh di sini diisyaratkan oleh Al-Qur'an wudu. Jelas sampai sini? Baik, ada yang kedua, sentuhan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik secara kulit. Ya, jadi misal Anda hanya melihat gambar, atau kadar Allah misalnya melihat istri dan sebagainya dalam keadaan berwudu, tiba-tiba ada perasaan tertentu di dalam hati, ada sentuhan kepada jiwa, ada getaran yang berbeda, maka seketika bisa membatalkan wudu. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudu? 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal, asal bersentuh kulit batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa, kau sentuh nisa, makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal. Tak bersyahwat tak batal. Saya ulang. Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak batal. Jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti, NU, suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki tak bersyahwat tak batal. Selesai dia salam istrinya, sampai dia di kampus UPP, sholat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersyahwat kata dia. Aku nengok biniku tak bersyahwat kata dia. Nengok bini orang baru aku bersyahwat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sikit aja, ubun-ubun aja, telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali sapu. Maliki. Pertama, istri itu bukan mahram Anda. Kalau mahram Anda tidak bisa menikah dengan istri Anda. Istri Anda bukan mahram Anda batal wudu, baik dia sebelum menikah atau setelah nikah. Kalau sebelum menikah dia mahram yang Anda batal wudu dengannya dalam mazhab Syafi'i. Setelah menikah jadi istri Anda tetap batal wudu. Cuman Anda boleh berhubungan dengan dia karena istri Anda, tetap. Jadi ya, pembahasannya bukan membahas masalah istrinya dulu, mahram. Biarpun menjadi istri tetap bukan mahram. Biarpun sudah menjadi istri bukan mahram, cuman karena istri maka dia boleh berduaan. Tapi gelar mahram yang bukan mahram itu, kalau mahram haram dinikah. Mana mahram haram dinikah. Yang boleh dinikah, yang mahram haram dinikah. Kalau mahram Anda nggak bisa menikah dengan istri Anda. Kakak perempuan Anda, adik perempuan Anda. Istri Anda semula adalah orang luar yang dia bukan mahram. Dia batal wudu dengan Anda dan Anda boleh menikahi dia sampai Anda menikah. Kemudian Anda menikah, tetap batal wudu karena hukumnya adalah dia bukan mahram, kemudian Anda nikahi. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah masalah kok neneknya istri kok jadi nggak batal. Ini istri saja batal, gimana neneknya istri jauh kok malah nggak batal? Ini kok aneh. Anda lupa, mungkin Anda tidak mengikuti silsilah bahwasanya mahram ada 2, 1 mahram nasab, yang kedua mahram susuan, yang ketiga mahram karena pernikahan. Anda dengan istri Anda batal wudhu, tapi Anda dengan mertua Anda enggak. Karena apa? Anda enggak boleh nikah dengan mertua Anda sampai kapanpun. Yang boleh pahami ini, karena itu mahramnya karena musyawarah pernikahan.
Jadi mahram ada 3 pernikahan. Jadi dengan istri Anda batal wudhu. Tapi dengan mertua Anda sampai kapanpun, kalau seandainya seorang suami istri yang menikah dan tidak boleh pindah ke mertuanya, nggak boleh. Mertua sampai kapanpun, biarpun sudah cerai dengan anaknya, mertua adalah mertua mahram selamanya. Dan siapa lagi? Ya ke atasnya, ibunya mertua, namanya nenek istri, mahram terus sampai atas. Seperti itu. Jadi memang berarti tanggap yang bertanya ini paham betul. Hanya karena yang bertanya tidak mendengar semuanya, maka sepotong. Tapi kalau dari pertanyaannya sangat paham. Kalau seandainya yang bertanya ini mengetahui dari awal pembahasan kami fikih praktis itu, ini saya nggak akan bertanya ini. Tapi menunjukkan pertanyaan paham. Mulai dari istri kok tidak batal, giliran nenek batal. Padahal dulu, nah ini paham. Ini pertanyaan yang paham ini. Insya Allah yang bertanya paham, tolong dicek kembali pembahasan tentang fikih praktis masalah mahram di Halakoh Fajar. Anda bisa ambil videonya, Halakoh Fajar, ambil bab mahram. Mahram ada 3, mahram karena nasab, mahram susuan, mahram karena musaharah. Dan nanti ada mahram yang muakkotan, bukan alat takbid, adalah nanti masalahnya. Itu adalah tetap batal wudhu.